Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, Fisika Dasar 3, yang beranggotakan 1. Abil Adirena, 2. Rinata Putri Yuliana, 3. Imro Atuzakia, 4. Herlin Murdiana Ranika, 5. Friska Karismawati, 6. Suraya Sita. Kami akan menerangkan mengenai materi transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz merupakan transformasi yang ditemukan oleh A.H. Lorentz pada tahun 1890 yang sesuai dengan prinsip relativitas Einstein. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abil Adirena. Transformasi Lorentz digunakan untuk memperbaiki kekeliruan transformasi Galileo, di mana kelajuan cahaya dianggap bahwa selang waktu pada kerangka acuan S aksen sama dengan selang waktu pada kerangka acuan S. T aksen sama dengan T. Untuk memasukkan konsep relativitas Einstein, maka selang waktu ini tidaklah sama, atau T aksen sama dengan T. Maka transformasi Lorentz ini dapat dituliskan sebagai berikut. X sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikalikan X aksen plus VT aksen, di mana Y sama dengan Y aksen dan Z sama dengan Z aksen. Maka T sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikalikan T aksen plus Vx aksen per C kuadrat, atau X aksen sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikalikan X min V, di mana Y aksen sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. Maka T aksen sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikalikan T min Vx aksen per C kuadrat. Transformasi Lorentz. Transformasi Galileo hanya berlaku jika kecepatan-kecepatan yang digunakan tidak bersifat relativistik, yaitu jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya c. Sebagai contoh, pada persamaan 6 transformasi Galileo berlaku untuk kecepatan cahaya. Karena cahaya yang bergerak di S aksen dengan kecepatan UX aksen sama dengan C akan memiliki kecepatan C plus V di S sesuai dengan teori relativitas bahwa kecepatan cahaya di S juga adalah C, sehingga diperlukan persamaan transformasi baru untuk bisa melibatkan kecepatan relativistik. Berdasarkan teori relativitas, S aksen yang bergerak ke kanan relatif terhadap S ekuivalen dengan S yang bergerak ke kiri relatif terhadap S aksen. Persamaan kecepatan transformasi Lorentz. Untuk gambar yang pertama, kerangka acuan S bergerak ke kanan dengan kecepatan V relatif terhadap kerangka S. Berdasarkan gambar pertama, kita asumsikan transformasi bersifat linear dalam bentuk yang pertama, X sama dengan Y buka kurung X aksen plus VT aksen tutup kurung. Dan yang kedua, Y sama dengan Y aksen. Yang ketiga, Z sama dengan Z aksen. Kita asumsikan bahwa Y dan Z tidak berubah karena diperkirakan tidak terjadi kontraksi panjang pada arah ini. Persamaan inverse harus memiliki bentuk yang sama di mana V diganti dengan min V sehingga diperoleh X aksen sama dengan Y buka kurung X min VT tutup kurung. Jika pulsa cahaya meninggalkan titik acuan S dan S aksen pada T sama dengan T aksen sama dengan 0 setelah waktu T menempuh sumbu X sejauh X sama dengan CT atau ds atau X sama dengan CT aksen atau ds aksen. Jadi dari persamaan 10.10 diperoleh C dikali T sama dengan lambda dikali CT aksen ditambah VT aksen sama dengan lambda dikali C ditambah V dikali T aksen.
C dikali T aksen sama dengan lambda dikali CT dikurangi VT sama dengan lambda dikali C dikurangi V dikali T. Dengan mensubstitusikan T aksen persamaan 6 ke persamaan 5 akan diperoleh C dikali T sama dengan lambda dikali C ditambah V. Lambda dikali C dikurangi V dikali T dibagi C sama dengan lambda pangkat 2 dikali C pangkat 2 dikurangi V pangkat 2 dikali T dibagi C. Dengan mengalihkan 1 per T pada tiap ruas diperoleh nilai lambda sebagai berikut. Lambda sama dengan 1 per akar 1 dikurangi V pangkat 2 dibagi C pangkat 2. Untuk menentukan hubungan T dan T aksen, kita gabungkan persamaan 1 dan persamaan 4. Sehingga diperoleh X aksen sama dengan lambda dikali X dikurangi VT sama dengan lambda dalam kurung lambda dikali X aksen ditambah VT aksen dikurangi VT. Diperoleh nilai T sama dengan lambda dikali T aksen ditambah Vx dibagi C pangkat 2. Sehingga secara keseluruhan didapatkan X sama dengan 1 dibagi akar 1 dikurangi V pangkat 2 dibagi C pangkat 2 dikali X aksen ditambah VT aksen. Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z aksen. T sama dengan 1 dibagi akar 1 dikurangi V pangkat 2 dibagi C pangkat 2 dikali T aksen ditambah Vx aksen dibagi C pangkat 2. Untuk transformasi kecepatan relativistik dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 6, yaitu Ux sama dengan delta X per delta T sama dengan lambda dikali delta X aksen ditambah V kali delta T aksen per lambda dikali delta T aksen ditambah V delta X aksen per C kuadrat, sehingga menjadi delta X aksen per delta T aksen ditambah V per 1 ditambah V per C kuadrat dikali delta V aksen per delta VT aksen, sehingga diperoleh rumus persamaan 6 yaitu U aksen X plus V per 1 plus V U aksen X per C kuadrat. Dengan cara yang sama, maka disimpulkan untuk Ux sama dengan U aksen X plus V per 1 plus V U aksen X per C kuadrat. Untuk nilai Uy sama dengan U aksen Y akar 1 min V kuadrat per C kuadrat per 1 V U aksen X per C kuadrat. Untuk nilai Uz sama dengan U aksen Z akar 1 min V kuadrat per C kuadrat per 1 plus V U aksen X per C kuadrat. Dengan adanya transformasi Lorentz, maka masalah perbedaan pengukuran panjang, massa, dan waktu antara di bumi dan di luar angkasa dapat terpecahkan. Berikut adalah materi dari kelompok 3 tentang kecepatan transformasi Lorentz. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.